Selamat berjumpa kembali kepada pemirsa dimanapun berada yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Episode kita pada saat ini adalah berjudul Kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Sering kita memandang bahwa kasih dan hukum Taurat tidak ada hubungan kembali pada saat ini. Baik, sebelum kita bahas, kita ulas, kita berdoa. Bapak Del Sopotan untuk memimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa di sorga, kami akan mempelajari pelajaran sekolah Sabat. Kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan bersama-sama dengan kami dan pemirsa kami, agar setiap ulasan-ulasan pelajaran yang akan kami berikan boleh memberikan manfaat rohani, membuka wawasan, memberikan pencerahan untuk kami boleh memahami lebih dalam lagi, lebih baik lagi akan kebenaran firman Tuhan lewat pelajaran sekolah Sabat pada pekan ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebagaimana firman Tuhan, bila mana kamu mengasihi aku, turutilah segala hukumku. Di sini ada hukum kasih dan juga hukum Taurat. Tentunya walaupun Yesus sudah bangkit ke surga, hukum Taurat apakah masih kita pakai? Baik, kita akan mendengarkan ulasan Pak Pendeta untuk poin pertama, yaitu hukum Tuhan mengacu pada hubungan, bukan pada prinsip-prinsip abstrak. Oke, Pak Pendeta, boleh dibahas. Terima kasih Paulet. Pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi untuk bagian yang pertama dari pelajaran sekolah Sabat kita ini pada pekan ini, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Saya akan membahas tentang bagaimana hukum Tuhan mengacu pada hubungan. Jadi sifatnya ini hubungan personal dan bukan pada prinsip-prinsip abstrak. Jadi Tuhan datang kepada manusia dalam bentuk hubungan secara personal. Kita lihat di dalam pelajaran sekolah Sabat ini, di dalam Roma 13 ayat 8, ayat inti atau ayat hafalan kita, janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Perhatikan kalimat yang terakhir bahwa Yesus menghendaki, Tuhan menghendaki kita mengadakan satu hubungan personal dengan sesama manusia dengan cara mengasihi atau memberikan kasih. Dengan kita melakukan hubungan ini, kita sementara menduplikasi apa yang Tuhan inginkan. Untuk kita berhubungan juga, kita mencintai Tuhan dengan sebulat-bulat hati kita kepada Tuhan Yesus. Dan di sini ada beberapa prinsip-prinsip secara nyata yang disampaikan di dalam Roma 13 ayat 8 ini, bahwa janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga. Ini adalah sebuah himbauan lewat firman Tuhan ini untuk kita waspada terhadap diri kita, mengetahui keberadaan, kemampuan, kebutuhan dari kehidupan kita, sehingga kita dapat memastikan kita menuruti firman Tuhan ini untuk tidak berhutang kepada siapa-siapa. Di dalam pelajaran sekolah Sabat ini ada satu cerita yang disampaikan untuk menolong kita memahami pelajaran tentang kasih adalah kegenapan hukum Taurat ini, di mana diceritakan bahwa ada seseorang yang sementara bermasalah dan seseorang di majelis itu kemudian berkata kepada pendeta, kita tidak bisa mengambil keputusan berdasarkan belas kasihan. Lalu disampaikan bahwa pendeta ingin tahu seperti apa pemahaman dari orang tersebut mengenai Allah dan hukum Allah. Jadi yang dinamakan belas kasihan tentunya harus menjadi hal yang utama dalam cara kita berurusan dengan orang lain. Jadi belas kasihan ini harus menjadi prinsip di dalam kehidupan kita, terutama ketika kita berurusan dengan orang yang dalam kondisi bersalah. Jadi terutama mereka yang bersalah, yang perlu kita kedepankan adalah prinsip belas kasihan. Kenapa? Karena belas kasihan ini tidak bisa dipisahkan dengan yang namanya kasih.
kasih yang dinyatakan di dalam Roma 13 ayat 8, mengasihi sesama manusia berarti memenuhi hukum Taurat. Jadi jika kasih merupakan penggenapan dari hukum Taurat, maka kita harus berhati-hati untuk tidak memikirkan secara terpisah dari kasih itu dan memikirkan kasih dengan cara yang tidak berhubungan dengan hukum. Jadi ada dua hal yang harus menjadi perhatian kita. Memikirkan kasih itu jangan terpisah dengan memikirkan kasih yang tidak berhubungan dengan hukum. Pemberi hukum ilahi itu adalah kasih, karenanya hukum Allah adalah hukum kasih. Karena dia, Allah itu kasih, maka hukumnya juga adalah kasih. Dia memberikan hukum kasih kepada kita, sebagaimana yang dinyatakan oleh Ellen White di dalam buku Christ Objects Lesson halaman 305. Jadi hukum Allah itu bukanlah seperangkat prinsip abstrak. Tadi sampaikan hukum Allah itu hubungan, bukan prinsip abstrak, melainkan ini merupakan satu perintah dan petunjuk yang tentunya tujuan besarnya adalah untuk kebaikan saudara dan saya. Jadi hukum ini untuk kebaikan kita manusia. Hukum Allah merupakan ekspresi kasih Allah sendiri yang diungkapkan kepada kita. Itulah sebabnya hukum kasih itu ada 10 hukum Tuhan yang dituliskan di dalam Keluaran pasal 20 yang kemudian diringkaskan di perjanjian baru di dalam Matius 22 ayat 37, bahwa kasih kepada Allah, dan ayat 38 39 kasih kepada sesama manusia. Dan hukum Taurat itu adalah hukum yang kudus, benar dan baik. Dan perlu dipahami bahwa kasih ini adalah landasan dari hukum Taurat ini. Bisa jadi hukum Taurat itu dalam pemandangan manusia akan menghukum seseorang, tetapi ingat bahwa landasan dari hukum Taurat ini adalah kasih. Jadi kasih adalah hal yang perlu kita pikirkan ketika kita berbicara menyangkut hukum Taurat. Dan hukum Taurat itu kudus, baik dan benar untuk kita semua. Hukum dan kasih karunia itu baik untuk kita semua. Saya kira ini pelajaran yang pertama yang boleh kita bagikan. Baik, terima kasih penjelasan daripada Pak Pendeta. Sangat jelas sekali bahwa hukum Tuhan adalah ekspresi daripada Allah yang penuh kasih. Jadi bukan pada prinsip-prinsip yang abstrak, Pak Pendeta ya. Ya. Baiklah, selanjutnya kita akan ulas poin yang kedua yang akan diulas oleh Bapak di Pisiaan, yaitu 10 perintah Allah menggambarkan ungkapan kasih kita yang benar kepada Allah dan sesama. Waktu diberikan. Baik, terima kasih untuk waktu bagi saya. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, pada saat ini ketika kita belajar firman Tuhan untuk melanjutkan pelajaran yang sudah disampaikan tadi oleh Pendeta dari Sumpotan, hukum dan kasih karunia. Kadang-kadang kita berpikir bahwa Tuhan memberikan hukum itu adalah agar kita bisa diselamatkan melalui penurutan kepada hukum. Kita sebagai orang Kristen tidak seperti itu pemahaman tentang hukum. Kenapa Tuhan memberikan hukum kembali kepada Musa untuk disampaikan kepada bangsa Israel? Karena dengan hukum ini Tuhan berharap bahwa manusia lebih memahami tentang kasih Tuhan melalui perintahnya. Itulah sebabnya dalam Yohanes pasal 14 di ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi bukti kasih kita dalam pelajaran kita dari mulai sekolah sahabat pertama sampai sahabat 13 ini berbicara tentang kasih. Bukti kasih kita kepada Tuhan itu adalah melalui penurutan kepada hukumnya. Dan hukum itu tidak menyelamatkan kita. Sekali lagi, hukum itu tidak menyelamatkan kita. Tapi dengan penurutan kita kepada hukum, itu menunjukkan bahwa kita mengasihi Allah dan Allah sudah mengasihi kita. Bagaimana kalau begitu keselamatan? Keselamatan diberikan bukan oleh karena penurutan kepada hukum, tapi keselamatan diberikan oleh karena kasih karunia Allah. Karena kasih Tuhan, maka kita diberikan keselamatan itu dengan iman, dikatakan dalam Efesus pasal 2 ayat 8.
Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Jadi kita diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Saudara, keselamatan tidak dicapai dengan penurutan kepada hukum. Keselamatan tidak bisa kita capai dengan kebaikan kita. Dengan perbuatan baik apapun, kita tidak bisa selamat. Tetapi kasih karunia itulah yang menambahkan kepada kita keselamatan. Itulah sebabnya Yesus harus datang ke dunia ini untuk menyatakan kasih-Nya itu. Karunia diberikan kepada kita untuk supaya kita memperoleh keselamatan. Yang berikut, dalam Perjanjian Lama pun dikatakan dalam Yeremia pasal 31 ayat 33. Hukumku, kata Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam hatimu. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan menjadi umat. Jadi ketika kita berat sekali ini menurut perintah Allah. Banyak orang mundur jadi umat Tuhan karena begitu berat untuk menuruti 10 perintah Tuhan. Bagi manusia mungkin tidak bisa tidak mampu kita melakukan perintah Tuhan 10 hukum ini. Tetapi jangan lupa Tuhan katakan, kalau kita mau dan memohon kepada Tuhan untuk bisa melakukan 10 hukum itu, Tuhan akan katakan, aku akan menaruh Tauratku dalam hati. Jadi perintah Tuhan itu kita bisa menuruti karena Tuhan memberikan hati kepada kita. Hati penurutan itu penting, saudara. Hati penurutan itu penting dan Tuhan akan menambahkan kepada kita akal budi. Taurat akan masuk dalam hati kita dan kita bisa menurutkan perintah Tuhan. Itulah sebabnya dalam pelajaran ini diceritakan tentang seorang tokoh pemerintah namanya Nikodemus. Dia katakan, bagaimana engkau sebagai guru, bagaimana supaya bisa memperoleh kehidupan yang kekal itu? Yesus katakan, engkau harus lahir kembali. Bagaimana mungkin seorang yang sudah lahir dilahirkan kembali? Kata arti dilahirkan kembali adalah kelahiran baru, kehidupan baru, saudara. Orang-orang yang diberikan hukum itu agar supaya kita memperoleh kehidupan yang baru. Kita memahami bahwa dengan penurutan kepada perintah Allah itu menunjukkan bahwa kita sedang mengalami proses dalam kehidupan baru. Kehidupan baru, kerohanian baru. Kepada siapa? Kepada orang yang percaya kepada Yesus. Orang-orang yang percaya kepada Yesus, yang mau menuruti perintahnya, yaitu 10 hukum, maka kita akan memperoleh kelahiran baru, kehidupan baru, yang lama akan kita tinggalkan. Saya punya pengalaman, saudaraku, bukan dari gereja yang sekarang ini, tapi begitu saya masuk dalam gereja ini, lalu saya melihat ada 10 perintah Tuhan, maka kehidupan yang lama saya bisa tinggalkan. Tadinya yang saya bisa makan bebas, minum apa saja boleh, semua apa masuk, yang penting tidak muntah. Tapi begitu mengenal perintah Tuhan ini, saya diberikan hati yang baru. Ini yang membuat kita seperti Nikodemus, kita akan mendapatkan kehidupan baru. Lalu yang berikut, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Dari hukum Taurat itu bukan semata-mata hilang oleh karena Yesus sudah menggenapi di kayu salib. Tidak, saudara. Justru kasih itu melengkapi kegenapan hukum Taurat. Hukum Taurat itu menyatakan kasih kita kepada Allah dan juga kasih kita kepada sesama kita manusia. Roma 13 mengatakan, barang siapa mengasihi sesama manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Bagaimana kita mau mengasihi manusia sementara kita juga tidak memahami tentang perintah hukum Taurat? Jadi hukum Taurat itu menyatakan tentang kasih, dan kasih adalah kegenapan hukum
Taurat. Sekali lagi Efesus pasal 2 ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan usahamu tetapi pemberian Allah. Kita berterima kasih kepada Tuhan karena pemberian Allah adalah kasih karunia, keselamatan diberikan kepada kita. Demikian secara singkat pelajaran kita dan yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Tibi Sihaan sudah mengulas mengenai 10 perintah Allah. Jadi perintah Allah itu ditekankan pada waktu zaman Musa ya, Nabi Musa. Di sana ada dibagi 2 bagian. 4 perintah adalah kasih kepada Tuhan dan 6 perintah adalah kasih kepada sesama. Itulah bukti kasih sayang Tuhan, agar setiap manusia mengasihi kepada Tuhan juga mengasihi kepada sesama. Tapi ingat bahwa semuanya itu keselamatan ada bila mana Tuhan berikan kasih karunia yang luar biasa kepada kita melalui Yesus di kayu salib. Baik, poin ketiga akan dibahas oleh Bapak Pendeta, yaitu tentang hukum Allah digenapi di dalam kasih. Boleh dijelaskan Bapak Pendeta? Baik, terima kasih. Poin yang ketiga, hukum Allah digenapi di dalam kasih. Sebagaimana yang sudah diulas oleh Bapak Dedi Sihaan tadi, bahwa kegenapan dari hukum Taurat itu ada di dalam kasih. Nah, oleh karena itu, di dalam pelajaran kita yang dipentingkan di sini adalah bagaimana supaya kita saling mengasihi. Karena dengan kita saling mengasihi, kita sementara menggenapkan atau menggenapi hukum Taurat itu sendiri. Karena inti dari hukum Taurat itu adalah kasih. Jika kasih adalah penggenapan hukum, maka seseorang tidak dapat memelihara hukum Allah dalam arti penuh hanya dengan menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang salah. Melainkan hukum kasih itu sendiri yang dituliskan di dalam Alkitab tidak hanya memerintahkan kita untuk menahan diri dengan tidak melakukan kejahatan, tetapi hukum ini juga mendorong kita untuk menyatakan kasih Allah kepada sesama kita. Dan tidak hanya sesama kita anggota gereja saja, tetapi untuk seluruh umat manusia yang membutuhkan kasih. Dan disitulah kita menjadi saksi-saksi Tuhan di hadapan banyak orang. Jadi perlu dipahami di sini bahwa yang dinamakan hukum itu, hukum yang ada di dalam firman Tuhan itu adalah hukum yang mana bukan hanya membatasi kita untuk tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran, tapi ingat, hukum juga harus kita lakukan dalam bentuk kasih kepada sesama kita manusia. Oleh karena itu, di dalam ayat firman Tuhan di sini disebutkan di dalam 1 Petrus 4 ayat 8, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutup banyak sekali dosa. Dengan kita lebih berfokus kepada mengasihi orang, menunjukkan belas kasihan kepada orang, maka kita akan jauh dengan sendirinya dari dosa itu sendiri. Jadi kita bukan hanya memandang hukum sebagai bentuk penghukuman kepada orang lain. Kita tidak memandang hukum sebagai bentuk menolong saya untuk tidak melakukan kesalahan, menolong saya untuk tidak melakukan dosa. Ya, hukum berperan dalam hal itu. Tetapi ingat, ada bagian yang penting juga, yaitu dengan adanya hukum kasih itu, mari kita tunjukkan rasa mengasihi kita, berbelas kasihan kita kepada orang lain yang ada di sekitar kita. Saya kira itu Pak Ulet untuk bagian yang ketiga ini. Baik, terima kasih Pak Pendeta, sudah sangat jelas sekali bahwa kasih dan hukum Taurat sangat erat sekali Pak ya. Jadi kalau semata-mata kita menjalankan hukum Taurat, kalau tidak ada kasih maka di sana ada kejahatan. Sebagaimana yang dilakukan oleh tokoh-tokoh agama, orang-orang Farisi, orang-orang Taurat. Tetapi dengan kedatangan Yesus Kristus, ada kasih yang sungguh-sungguh dari Yesus adalah dengan belas kasihan. Itulah kasih yang menyelamatkan. Sehingga Yesus harus mati di kayu salib supaya ada pengampunan, keselamatan bagi kita. Baik, terima kasih kepada Bapak Pendeta sama Pak Dibesiaan. Mungkin dari sini ada kesimpulan dari Pak Pendeta? Saya kira kesimpulannya singkat saja bahwa di dalam pelajaran ini, pada sepanjang minggu ini yang kita belajar tentang kasih merupakan kegenapan hukum Taurat.
Di sini secara praktikal kita dihimbau untuk selain kita memahami hukum itu sebagai alat untuk supaya kita jangan berbuat dosa, jangan melakukan pelanggaran-pelanggaran, juga hukum ini menolong kita untuk bagaimana memotivasi kita untuk kita menyampaikan kasih itu kepada orang lain, pada sesama kita manusia. Terima kasih. Jadi hukum Taurat bukan ditiadakan ya, sebagaimana Yesus. Tuhan Yesus tidak satu iota pun Tuhan Yesus tidak meniadakan hukum Taurat, justru digenapi dengan kasih, agar dengan hukum Taurat itu kita tahu bagaimana arah hidup kita untuk yang benar di hadapan Tuhan. Baik, terima kasih kepada Bapak Militer Desompotan juga Bapak Divisiaan sudah mengulas pembahasan kita mengenai kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Semoga firman yang sudah disampaikan menjadi berkat, kita semakin memahami betapa pentingnya hukum Taurat dan kasih dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi manusia yang baru, ciptaan yang baru, yang bertumbuh di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah pembahasan kita pada saat ini. Tuhan berkati.